Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat dan alhamdulillah setelah 3 pekan atau hampir sebulan kita putus dan bisa lagi dengan segala kekurangan yang ada. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan lagi. Insya Allah biidznillah di pekan depan saya sudah agak lebih longgar lagi dan insya Allah kita bisa mulai lebih tepat waktu lagi dari yang sudah kita sepakati yaitu hari Ahad setiap jam 20 ya. Karena hari ini apa namanya saya ada beberapa urusan dan urusan minggu ini adalah minggu yang terakhir dan insya Allah di pekan-pekan berikutnya saya agak lebih longgar dan insya Allah bakal tepat waktu sehingga bisa maksimal dalam kita belajarnya. Bismillah ta'ala. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi di pembahasan kita di tayamum. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab tentang wudhu. Lalu kita juga sudah menyelesaikan, atau lebih tepatnya kita sudah menyelesaikan tentang bab toharoh. Ini kita masuk ke kitab yang kedua adalah kitab tayamum. Atau yang mana ini juga merupakan tabi dari kitab toharoh. Bab tayamum yang mana merupakan tabi di kitab toharoh. Dan yang pertama kali disebutkan mengenai tentang sebab-sebab kita bertayamum. Oke, sampai di sini suara saya terputus-putus tidak? Jelas, Jelas, Ustaz. Ustaz. Oh, jelas. Oke, taib. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Fi asbabi tayamum. Di sini ada dikatakan asbabut tayammumi salah satun. Musonif kitab memberikan kita tentang istilah sebab sama istilah tayamum. Maka seharusnya kita mendefinisikan terlebih dahulu apa itu sebab dan apa itu tayamum. Sebab secara bahasa maknanya adalah ma yutawassalu bihi illa ghairihi. Sesuatu yang menjadi wasilah untuk sampai kepada yang lain atau untuk sampai kepada sesuatu yang lain. Jadi ma yutawassalu bihi ila ghairihi, sesuatu yang menjadi pengantar untuk sampai kepada sesuatu yang lain. Nah, ini adalah definisi dari yang namanya sebab secara lughah. Sedangkan menurut syara, dan ini lebih tepatnya menurut istilahnya ulama usul fiqh lah, dikatakan ma yalzamu min wujudihil wujud wala yal wala yalzam wa min adamihil adam lidzatihi. Ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Sesuatu yang jika ada sebab, maka ada musababnya. Artinya, sesuatu yang jika ada, maka ada hukumnya. Kalau tidak ada, maka tidak ada hukumnya. Ini dinamakan sebab. Jadi, ma yalzamu min wujudihil wujud. Saya tuliskan.
Ma yalzamu min wujudihil wujud. Jadi sebab itu secara pengertiannya ulum fiqh adalah ma yalzamu min wujudihi al wujudu. Sesuatu yang mengharuskan jika adanya sesuatu, nah, maka hukum dari sesuatu tersebut itu ada. Wa min adamihi al adamu. Dan juga sesuatu tersebut jika tidak ada, maka tidak ada hukumnya. Nah, ini adalah definisi dari sebab. Ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihi al adamu lidzatihi. Tambahin lidzatihi. Sesuatu yang jika ada, maka ada hukumnya. Kalau tidak ada, maka tidak ada hukumnya. Bahasa kita, sesuatu yang jika ada sebab, pasti ada musababnya. Dan jika tidak ada sebab, maka tidak ada musababnya. Ini adalah definisi secara lughatan dan secara syar'an. Apa itu yang dimaksud dengan asbab. Dan alhamdulillah saya sudah pernah memberikan screenshot ya beberapa mustalahat-mustalahat yang akan kita akan bersinggungan dengan kita di pertemuan mungkin beberapa bulan yang lalu lah. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan dalam memahami, dalam mengartikan. Lanjut. Yang kedua, apa itu tayamum? Nah, tayamum secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. Jadi, makna tayamum secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. Nah, catatan penting. Dalam pembahasan fikih, definisi secara bahasa yang maknanya al-qasdu itu selain tayamum ada dua. Pertama ada yang namanya niat, dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Niat secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. Yang kedua adalah tayamum. Yang ketiga adalah al-hajj, bab haji. Haji secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. Dan secara istilah adalah al-hajju ilal al-qasdu ila baitil haram lil manasik. Kita sengaja untuk pergi ke Baitul Haram untuk melakukan ibadah. Maksudnya ibadah-ibadah haji dan umroh. Nah, kalau diperhatikan dari ketiga bab ini mempunyai makna yang sama adalah al-qasdu secara bahasa. Bedanya di mana, Ustadz? Bedanya di makna istilah. Kalau niat secara istilah apa? Kalau kita kemarin bilang niatul qasdi muqtarinan bisyai'in. Kita meniatkan sesuatu yang berikat atau terikat dengan sebuah pekerjaan. Muqtarinan bifi'lihi. Terus kalau tayamum ini beda sekali apa namanya definisinya nanti akan kita sebutin. Terus kalau haji maknanya hampir serupa, sama-sama al-qasdu, cuman perbedaannya adalah kalau pertama al-qasdu secara logotan maknanya al-qasdu aja, kalau secara istilahan al-qasdu ila baitil haram lil manasik. Nah, itu adalah definisi. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah hampir masuk ke mau masuk ke bulan-bulan haji, semoga kita Allah anugerahkan untuk bisa mengunjunginya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah kita mempersiapkan ilmu sehingga ibadah yang kita lakukan itu benar-benar menjadi ibadah yang makbulah dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Baik, ini secara bahasa. Jadi tayamum secara bahasa maknanya al-qasdu. Sedangkan secara istilah itu apa, Ustadz? Secara istilah adalah isolu turabin. Jadi secara istilah adalah isolu turabin, menghantarkan isolu turab, menghantarkan debu ila wajahin,
ke wajah, ilal wajhi, kepada wajah, wal yadaini, dan dua tangan, bisyaraid, dengan syarat-syarat makhsusoh, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi definisi tayamum secara syar'an adalah kita menghantarkan. Ya, ingat ya, kita menghantarkan. Turab, turab itu apa Ustadz? Turab beda dengan pasir, turab beda dengan tanah, turab beda dengan apa? Kalau di semen, semen dan lain sebagainya. Atau ada satu lagi tuh saya lupa nama nama istilah bangunannya itu ada yang mirip dengan semen juga, tapi saya lupa nama ininya. Nah, turab itu bukan itu. Jadi turab itu apa Ustaz? Turab itu begini. Kalau bahasa mudahnya ada pasir, ya. Kita tepuk tuh atau ada debu gitu ya, debu gitu ya. Kita tepuk gitu. Nah, keluar apa namanya? Kan ada yang bertebang-tebangan tuh. Nah, itu namanya turab. Baik. Di turab itu ya kayak gitulah macamnya. Nah, kita dalam membersihkan najis mughalazoh, kita nggak boleh pakai tanah. Kita nggak boleh pakai pasir. Kita juga nggak boleh pakai yang lain. Dan kapan kita boleh pakai pasir, boleh pakai tanah, Ustadz? Kita boleh pakai tanah ketika tanah tersebut memang ada turapnya. Nah, gitu. Contoh misalnya, ketika saya beberapa kali sering kena ini, terutama di musim-musim panas begini ya, kena najis anjing biasanya. Jadi Baji, kalau di sini tuh karena banyak anjing ya, akhirnya anjing tersebut itu dia tuh karena saking panasnya, jadi dia itu tiduran di bawah AC, air jatuhan AC itu. Nah, kadang tuh dikibas-kibasin sama dia tuh. Kan cara fikih ketika apa ada yang basah, baik itu kitanya ataupun anjing tersebut, maka itu akan menjadi najis mughaladhah. Nah, biasanya saya sering kenanya di situ. TW ala kulihal, itu contoh-contoh. Terus yang kedua, gimana saya nyari ininya? Jawabannya adalah saya cari tanah yang sekiranya di situ itu ada turab. Maka ya cari aja kita di tanah gitu ya. Kalau saya tuh di Masjid Azhar ataupun di kampus Al Azhar itu kan biasanya ada tanaman-tanaman itu. Nah, biasanya dari situ saya apa namanya? Saya biasanya dapat tanahnya gitu. Dari situ dapat tanahnya karena juga Azhar juga tanah wakaf gitu ya, tanah wakafnya untuk kaum muslimin, maka ya sudahlah apa namanya biiznillah saya masuk, tentunya juga lewat pengamanan masuk, terus saya ambil untuk saya bertayamum. Bertayamum untuk saya ini membersihkan najis tersebut. Ya sudah, nanti cara bersihinnya saya ada tiga tipe bahasanya para ulama itu ada tiga. Pertama kita letakkan dulu si baju yang kena najis tersebut, kita letakkan si turapnya, habis itu kita basuh dengan air. Nah, jadi satu, kucek 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 selesai, terus sampai 6 kali atau 7 kali, terus 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 begitu. Nah, itu ya, itu contoh misalnya. Nah sama juga ketika kita nggak ada air nih. Nah, nggak ada air, kita wudhu dengan hal tersebut. Jadi turapnya pakai tanah yang sekiranya ada. Jadi kalau dulu saya diajarin sama guru saya itu pakai bedak. Jadi kalau nanti teman-teman ngajarin anak-anak tayamum, boleh tuh pakai bedak tuh. Tapi ya mungkin bedaknya yang sekiranya tidak membahayakan sampai ke hidung lah ya. Jadi pakai bedak, dibedakin dulu, ditenet ya, ditenet, cet, cet, cet. Terus dikibasin 1, 2, 3. Oke, baik, selesai. Pertama, kita kan basuh wajah dulu. Jadi basuh wajah, usahakan si tangan ini kita bagi menjadi dua. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Jadi kita usahakan kita sempurnakan wudhu kita dengan sekali
usapan. Jadi depan ini selesai, terus bagian pipi itu menyentuh kena si telapak ini. Jadi mentut gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, coba biar saya pakai kamera yang blur aja, blur my background. Nah ini aja, blur my background. Jadi gini ya, ini dua bagian, depan kita tutup. Set, selesai. Baik, kita ambil apa namanya lagi, tenet lagi, kibas lagi, kita ratakan lagi. Sama, kita bagi dua, ini depan sama belakang sini. Jadi yang depan sini untuk bagian luar gini set, dan bagian dalam untuk kita selesaikan bagian dalamnya pakai sisa dari si telapak ini. Selesaikan sampai jempol. Jadi jari-jari ketemu jari-jari, terus kita kan masih sisa dalam. Dalam kita selesaikan pakai bagian telapak kita selesai sampai jempol. Selesai. Kalau kita pakai cincin, hendaknya cincin dilepas dulu, gitu ya, karena khawatir nanti cincinnya tidak menghalangi wudhu atau debu itu masuk ke dalam atau merata ke tengah. Berarti kita lepas dulu cincinnya, lepas, sama selesai. Dah, sudah itu kita sudah diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Kalau misalnya kita dalam keadaan tidak punya air. Oke, baik. Itu adalah tata cara kita bertayamum dan kriteria dari tanah ataupun turab yang kita gunakan. Oke, sampai sejauh ini coba tafadhol kalau mau ada diskusi atau ada pertanyaan. Ustadz, Ah, kalau semisal turub itu bisa tidak sih seperti orang-orang mempraktekkan di dalam pesawat gitu, Ustadz, Nah, di itu. jendela-jendela. Toib, 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 toib. Itu gimana Ustadz turubnya? Nah, kemarin itu saya dapat pembahasan tentang itu. Hanya saja memang apa ya, ada kriteria yang memang nggak terpenuhi di dalam seseorang itu ketika bertayamum di dalam pesawat. Hanya saja, lil asaf, mohon maaf sekali, saya belum merangkumnya. Jadi mungkin nanti saya cari lagi. Kemarin tuh ada beberapa diskusi di salah satu salah satu postingan ulama. Ada satu diskusi. Ini beliau ini lagi mengkritisi apa pendapatnya Buya Yahya yang mengatakan bahwasanya boleh bersuci atau tayamum dengan menggunakan debu-debu yang ada di pesawat. Nah, itu ada diskusi yang menarik, tapi saya belum berani untuk mengatakan iya atau tidaknya. Nanti coba saya teliti lagi dan coba cari tahu lagi mengenai keabsahan dan apa saja hal yang harus diperhatikan ketika kita berwudu menggunakan sesuatu yang ada di pesawat. Ya, itu dulu Mbak, jawaban dari saya. Berarti kalau kalau Mm-mm. kayak gini kan berarti khilaf khilaf ulama gitu ya maksudnya. Mm-mm. Mm-mm. Pak, kita membebaskan khilaf ulama di sini, diniatkannya itu berarti di ini ya, apa namanya? Apa ya bahasanya, istilahnya saya lupa lagi. Meniatkan sholat, tetap sholat di dalam Mm-mm. pesawat, nanti dikodo lagi gitu Hormati setelahnya. waktu sholat. Nah, iya, dihormatil Ya, waktu. ya, kalau misalkan dalam hal seperti itu ya boleh kayak gitu. Karena memang pada akhirnya nanti kita punya kita punya koid lagi. Ada hal-hal yang memang nanti berkaitan dengan yang lain. Yaitu apakah tayamum kita ini sah atau enggak? Satu dulu. Kalau misalkan enggak sah ya berarti jatuhnya nanti kita harus mengulang sholat kita tersebut. Dan sholat kita itu berarti sholat lihurmati waktu sholat. Hanya untuk menghormati waktu sholat aja. Nah, oke, baik, syukran, Mbak. Oke, saya catat dulu sebentar terkait dengan ini. Nah,
Insya Allah ada Eh, jawabannya, Mbak. Ada jawabannya. tapi Ustadz ada Heeh. gambar nggak, gambar turobnya? Turob yang seperti apa gitu? Dikategorikan sebagai turob. Tadi itu loh, Mbak. Ada tanah, ada pasir gitu ya. Kita Hmm. tepuk gitu ya. Tuh kan ada keluar debu tuh biasanya tuh. Kan kayak ada apa? Kayak ada yang ke atas gitu kan. Nah, itu turap tuh kayak gitu, Mbak. Setipis itu gitu loh. Hmm. Atau kalau mau lihat apa ya, lihat visualisasinya itu coba lihat jendela deh. Jendela itu kan misalnya ada debu tuh. Kalau di Mesir Hmm. sini debunya banyak banget sih. Jadi kelihatan sekali gitu loh. Debu-debu di mobil itu kan kelihatan tuh. Nah, itu turap tuh. Sehalus itu turap itu. Jadi agak halus dia. Mungkin visualisasinya bisa dilihat di jendela atau di kaca mobil atau bahkan di cermin gitu. Karena memang turap itu dia ke bawah angin gitu loh. Itu yang bisa saya jawab. Oke, ada lagi? Berarti kalau si tanah padat itu tidak bisa dikategorikan turab, Ustadz. Karena kan kalau misalnya benda apa si tanah padat tersebut itu terkena hujan, itu kan nggak puing-puingnya tuh nggak terlihat gitu, Ustadz. Gini, Kok puing? boleh menggunakan tanah dengan catatan tanah tersebut kena turap, Mbak. Oh, Jadi, kena turab. Oh, gitu. jadi kalau tanah tersebut, Tertimpanya ya. iya, tanah tersebut sudah tercampur dengan turap, maka bisa kita menggunakan tanah itu untuk Hmm, mensucikan diri ataupun kita bertayamum. iya, iya. Soalnya waktu kecil tuh pernah belajar Safina juga kan. Nah, itu sampai harus ustadznya itu karena khawatir ada hewan yang apa yang najis, maka kita itu disuruh nyari tanah yang kayak apa sih? Kayak dataran ke tebing ya, kayak di Ah, tebing ah, gitu. ah, 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 ah. Ya itu kan untuk jaga-jaga tuh Mbak, untuk biar supaya nggak tercampur dengan najis, baik itu najis mughalaza Hmm. atau ya tidak apa-apa. Ketika memang ya saya juga pun begitu juga kan, di sini kan banyak anjing, jadi saya mencari tanah yang sekiranya di situ tidak dijamah oleh binatang-binatang kayak anjing tersebut. Oke, baik. Nah ini pertanyaan menarik nih. Apa Ustadz tadi pas melakukan tayamum tangan kita kan suka keringetan. Jadi kalau yang saya tahu Mas apa Mas Eka. Jadi nggak di ini nggak apa ya eh, nggak masalah nggak masalah ketika tangan kita tuh keringetan. Ya, tangan keringetan kan kalau tanda kalau jantung kita lemah gitu kan ya. Nah saya belum pernah menjumpai guru saya juga pun belum pernah bilang bahwasanya adakah ketidaksahan ketika tangan kita itu basah atau tidak. Jadi tidak ada. Jadi ya kita melakukannya terus kita ratakan itu tanah tersebut ya kan baru kita pakai nggak masalah nggak masalah itu karena apa namanya sejauh yang saya tahu itu nggak membatalkan sahnya dari keringetan. Keringetan itu tidak membatalkan dari sahnya kita itu bertayamum. Kalau misalkan nanti ada Walaupun nggak kaul yang kelihatan lain, Ustadz. gimana gimana? Walaupun nggak kelihatan karena ada keringetan tadi itu dari si Ya, tangannya. ah, ah. Setahu saya seperti itu. Ah, ah. Keringetan. Oke, ada lagi? Oke, ya, Tia. Nanti sama apa tadi? Tayamum di pesawat. Nanti dibahas juga gak Ustadz mengenai Apa? batasan kita memutuskan untuk tayamum. Oh iya, insya Allah dibahas ini. Dibahas. Hmm. Oke, yuk. Oke, asbabut tayamum salah satu. Ada tiga sebab-sebab yang kita membolehkan tayamum. Pertama adalah hilangnya air atau tidak adanya air. Yang kedua ada sakit. Yang keempat adalah ada hewan lain yang membutuhkan adanya air tersebut.
Tapi dengan catatan hewan tersebut adalah hewan yang muhtaram. Nanti akan disebutin apa saja itu yang muhtaram dan apa saja itu yang goiru muhtaram. Nah, baik. Yang pertama, jadi yang dimaksud dengan faqdul ma di sini adalah ketidakmampuan seseorang menggunakan air baik secara secara panca indera maupun secara syara. Oke. Jadi yang dimaksud dengan faqdul ma di sini atau sesuatu yang memperkenankan dia itu apa namanya? Dia itu boleh tayamum itu adalah ketidakmampuan dia dalam menggunakan air baik secara hisan, secara panca indera, gitu ya. Semisal kita nggak tahu, gitu ya, ada kalau ada air, nah itu artinya secara hisan ataupun secara syara'an, ataupun secara syara'. Semisal apa secara syara'? Syara' mengatakan bahwasannya kalau ada binatang yang kehausan dan kebetulan air tersebut itu hanya cukup untuk apa namanya minum dan tidak cukup untuk wudhu, maka kamu diperkenankan karena syarat menyuruh hal tersebut, maka kamu diperkenankan untuk tayamum. Jadi hisan dan syar'an kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi ketidakmampuan kita dalam menggunakan air baik secara hisan maupun secara syar'an. Baik, berikutnya. Siapa aja Ustadz yang diperkenankan untuk dia itu bertayamum? Yang pasti, yang diperkenankan untuk tayamum adalah mereka yang berhadas, mereka yang berhadas maupun mereka yang junub. Mereka yang berhadas maupun yang junub. Jadi, orang junub itu ketika misalnya tidak memungkinkan untuk segera mandi, maka bisa dengan dia bertayamum. Tayamumnya sama modelnya kayak gitu lihat. Tayamum. Jadi bukan guling-guling gitu. Jadi tayamumnya sama. Sama seperti yang tadi kita sudah contohkan. Oke, baik. Berikutnya. Yang kedua, pembahasan kedua, karena kita tadi sudah tahu apa itu namanya faqdul ma, yaitu bahwasanya ketidakmampuan kita untuk mendapatkan air atau menggunakan air. Jadi makna dari faqdul ma adalah ketidakmampuan kita. Jadi secara makna kita sudah selesaikan. Yang kedua tentang siapa yang berhak menggunakan ma. Di sini adalah orang yang muhdits, orang yang berhadas dan juga orang yang junub. Yang ketiga tentang bagaimana kita menentukan kalau kita itu benar-benar tidak ada air. Baik. Jadi begini, ketika kita itu, jadi pertama yang mau saya kasih tahu adalah bahwasanya derajat keyakinan itu ada 5. Pertama ada namanya yakin. Kedua ada namanya dugaan. Ketiga ada namanya ya ragu-ragu lah. Keempat ada namanya wahm. Wahm itu ragu juga sih, tapi ragu di bawahnya ragu. Wahm lah. Keempat itu jahil. Mungkin ini ada pernah saya kasih tahu ke teman-teman. Ibarat kata, yakin itu 100% lah. Dugaan itu mungkin 75. Syak atau ragu itu 50%. Waham itu 25%. Dan jahil itu 0%. Nah, dalam bahasa Arab, yakin itu dinamakan yakin. Dugaan itu disebut sebagai namanya dhon. Ragu itu disebut sebagai namanya syak. Dan wahm, ya wahm juga, wahm ya wahm.
Yang kelima adalah jahil atau tidak tahu sama sekali. Perhatikan. Jika kita itu ragu atau kita punya keyakinan ragu, syak, dan wahm, kita itu punya keyakinan. Nggak banyak keyakinannya. Kalau di satu tempat itu ada air. Ada air. Jadi cukup dengan hal seperti ini, kita punya keyakinan, baik meskipun kalian 100%, kita punya kewajiban, jadi kita wajib mencari air sampai yang namanya hadul gauth. Jadi ketika kita nggak ada air nih, tapi kita yakinnya nggak 100%, hanya zon saja, atau hanya syak saja, atau bahkan waham aja, bahwasanya di tempat yang lain itu ada yang namanya air. Maka dalam kondisi pertama ini kita wajib mencari air tersebut dalam rasio hadil gauth. Hadil gauth itu apa, Ustadz? Hadil gauth itu adalah umpama orang memanah, terus panahnya itu dilempar ke atas, gitu ya, terus jatuh. Nah, tempat jatuhnya itu disebut sebagai namanya hadil gauth. Kurang lebih seperti itu. Para ulama menerka, kira-kira berapa sih Ustadz? Apa namanya hadil gauth itu? Hadil gauth itu adalah 300 hasta. Kalau satu hasta aja setengah meter berarti kurang lebih 150 meter. Gitu ya. Jadi kurang lebih hadil gauth itu adalah 150 meter. Kita cari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Maka kita wajib tuh mencari di sekitaran sampai durasi 150 meter itu. Kurang lebih. Ini namanya hadil gauth. Baik. Dan hukum mencarinya, karena sebab kita zon, maka kita punya kewajiban untuk mencarinya di hadil gauth. Baik. Jarak kedua, ini disebut sebagai namanya hadul qurbi. Jadi dalam hal ini kita harus punya keyakinan. Nah, perhatikan. Kita harus punya keyakinan. Jadi zon, syak, waham nggak cukup. Tapi kita harus yakin bahwasannya di seberang sana itu ada air. Jadi kita yakin tuh, benar-benar yakin. Maka karena keyakinan kita itu di seberang sana itu ada air, maka kita punya kewajiban untuk mencari di hadil kurbi tersebut. Hadil kurbi dikatakan itu sebanyak 9.000 hasta. Kalau tadi satu hasta aja setengah meter, berarti 9.000 hasta kurang lebih 450 meter. Ya, kurang lebih begini ya hitungannya. Jadi di dalam rasio 450 meter kita mencari air. Nah, ini disebut sebagai namanya haddul kurbi. Baik. Nah, kalau misalkan kita mencari lagi di atas itu namanya disebut sebagai namanya hadul bu'di atau hadul ba'id. Hadul bu'di atau ba'id, bu'di. Jadi durasinya lebih dari hadul kurbi itu namanya hadul bu'di. Jadi durasi dalam kita mencari si
apa namanya, si air itu harus berangkat dari keyakinan. Yang kedua, kalau nggak yakin berarti kita di hadil ghaus, hanya kedua waham saja seperti itu. Dan kalau yakin di sebelah sana ada, maka kita punya kewajiban untuk sampai kepada hadul qurbi tersebut. Nah, ini kurang lebih rasio atau jangkauan kita mencari air. Gitu. Nah, kalau hukum pertama ini wajib kita mencarinya, hukum kedua itu wajib dengan dasar kita punya zone aja, dan yang kedua dengan dasar kita yakin. Tapi kalau bu'din ini kita nggak punya kewajiban. Tapi bahasa para yang apa bahasanya ulama itu sunnah kita mencarinya di hadul bu'di. Kesunahan aja dalam kita mencari mencari hadul bu'di sampai ke hadul bu'di. Hmm, sampai di sini coba tafadhal kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Berarti hadul bu'di ini di atas hadul qurbi Ustaz. Kurbi, ya, Berarti lebih jauh apa lebih 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 jauh, jauh ya? lebih jauh. Rasio kita mencarinya lebih jauh. Hmm. Berarti tapi tingkatannya tetap yakin ya? Tingkatannya harus berangkat dari yakin. Nah, harus berangkat dari yakin. Berangkat dari yakin. Oh. Sekitar berapa Ustaz? Atau lebih atau tidak terukur? Atau gimana? Iya berat. Kalau yang saya di kitab-kitab Syarah Syafinah ini dikatakan hanya kalau misalkan lebih dari kurbi namanya bu'di. Berarti ya lebih dari 450 sampai tak terhingga lah. Hmm. Nah, itu namanya hadul Iya. bu'di. Berarti Ada? Ustaz kalau kayak ada tingkatan begini Mm-mm. sangat minim minim banget gitu untuk kita tuh tayamum ya. Betul, betul. Karena Kalau di betul, 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 betul sekali. Makanya itu, eh, teman-teman sekalian, makanya tayamum ini sebenarnya adalah tohuroh doruriyah. Bahasanya itu tohuroh doruriyah. Ini benar-benar kalau udah benar-benar sampai nggak ada lagi air gitu loh. Udah. Tapi kan dalam kenyataannya, alhamdulillah, ala barokatillah juga gitu ya. Sampai sejauh ini kita selalu mendapatkan air gitu. Bahkan yang pernah saya dapetin dari guru-guru itu, nah, air itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan manusia dan Allah sudah menyediakan itu. Nah, gitu. Di ketidakmungkinan orang itu untuk gak bersuci itu hampir sangat sedikit. Gitu. tapi Ya, Ustadz mm, misalnya rasa rasa yakinnya itu tadi di hadul apa kurbi. hadul bu'di ya. Heeh, Tapi pas udah di tengah jalan kok jadi turun tadinya yakin jadi zon gitu Ustadz. heeh. Gimana itu? Nah, Berarti di hadul heeh, gois. ah, ah. Jadi dia hadal ke. Jadi berangkat itu dari yakin. Jadi apa namanya? Ketika memang berangkatnya udah yakin, ya sudah, yakin aja gitu. Dan yang pertama itulah yang dihukumi gitu loh. Jadi bukan berarti nanti eh, pas tengah jalan tiba-tiba langsung berubah, enggak ya. Tetap berangkat dari sesuatu yang awal tadi itu. Gitu. Berangkat dari sesuatu yang awal tadi. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, pertama kita apa namanya nggak punya air, pahit nggak punya air. Kita ada sangka-sangkaan nih. Maka kita wajib mencarinya. Terus kalau misalkan di sekeliling kita nggak ada lagi
dan kita ragu gitu ya, ragu. Berarti kita nggak bisa sampai kepada hadul qurbi tadi itu. Karena harus berangkat dari keyakinan gitu. Karena keyakinan kita inilah yang akan menghantarkan kita kepada kewajiban kita untuk mencari sampai kepada hadul qurbi. Nah, ini. Begitupun juga hadul bu'di. Oke, lanjut. Nah, ke semua ini tidak akan menjadi wajib ketika harta kita tidak aman, kehormatan kita tidak aman, lalu beberapa barang yang kita punya yang sejatinya itu nggak ada harganya, tapi kita kehilangan hal tersebut, maka tidak menjadi wajib untuk kita mencarinya. Contoh misalnya, ketika kita sedang mencari gitu ya, mencari sesuatu, mencari air katakanlah. Tapi kita tahu tuh di Hadil Gouth di meter ke-50 kita tahu ada orang yang suka malak misalnya, atau ada orang yang suka mencuri katakanlah, dan lain sebagainya. Yang mana memang jiwa dan raga kita itu punya terenggut keamanannya, maka itu tidak menjadi wajib bagi kita untuk mencarinya. Karena kita sudah syara itu ya tentu sudah mempertimbangkan dengan makosidus syariatnya, bahwasanya menjaga harta dan nyawa itu lebih penting gitu daripada kita kehilangan nyawa dan kita nggak ibadah. Lebih baik kita urungkan niat untuk mencari air, dan karena syarak juga, dan karena hal tersebut juga syarak tidak mewajibkan kita untuk mencari air jika tidak aman, baik harta kita maupun sesuatu yang sebenarnya itu bukan bukan harta tapi dihitung harta karena punya manfaat. Semisal kita punya anjing gitu ya, tapi anjing tersebut bisa kita pakai untuk berburu, untuk menjaga, untuk jadi penjaga gitu ya. Kan itu kan sesuatu yang nggak ada harganya. Karena bagi syarak, sesuatu yang najis itu, atau dalam hal ini mazhab Syafi'i, sesuatu yang najis itu tidak bisa menjadi mal, tidak bisa menjadi uang. Maka dia disebut sebagai namanya ikhtisos. Namanya ikhtisos, dan itu ada hukum lain lagi ketika diperjualbelikan. Tapi ala kulli hal dari itu semua, ketika dalam pencarian air itu kita tidak aman dalam perihal tersebut, maka kita tidak punya kewajiban untuk mencari air sampai kepada hadul ghauth dan hadul qurbi. Hmm. Atau yang ketiga misalnya kita jadi akhirnya karena perjalanan untuk sampai ke hadul ghauth itu menghabiskan waktu dan akhirnya kita keluar waktu sholat maksudnya, maka kita juga tidak punya kewajiban untuk mencari air sampai kepada hadul ghauth dan hadul qurbi ini. Hmm, sampai di sini, Tafadol. Kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Oke, ada? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Kita akan lanjutkan. Yang kedua adalah al-marad. Adalah al-marad. Sakit. Pertama, yang mengatakan ini adalah harus seorang yang punya hibroh. Maka kalau kita katakan dia adalah seorang dokter. Atau yang kedua adalah orang yang sudah pernah mengalami hal tersebut. Nah,
baru kita diperkenankan untuk menyatakan diri kalau kita itu boleh bersuci dengan tayamum. Jadi sakit ini nanti yang boleh memvonis, bukan memvonis sih, yang boleh menyatakan hukum bahwasanya dia itu adalah harus bertayamum adalah seseorang yang punya khibroh, dalam hal ini dokter, atau yang kedua adalah orang yang pernah serupa kena penyakit atau kena sesuatu yang di situ memang ada bahaya ketika terkena air. Jadi yang dimaksud dengan marot di sini adalah sesuatu yang atau ada luka lah bahasanya. Luka yang mana luka ini itu bisa menyebabkan parah atau bisa menjadi parah, baik itu nanti parahnya karena terkelupas, parahnya yang tadinya warna putih menjadi hitam, atau parahnya ini nanti bakalan panjang atau lama sembuhnya, maka marot yang seperti ini diperkenankan untuk dia bertayamum. Jadi harus seorang dokter atau orang yang punya eh, pernah mengalaminya dan dikabarkan, dan orang ini adalah orang yang adil. Adil di sini maksudnya adil zohir ya, karena kemarin kita bilang bahwasanya adil batin itu, adil zohir dan batin itu hanya bisa dipakai ketika di hukum persaksian. Nah, tapi kalau dalam hal ini adil yang dia secara zohir saja dan dibilang, wah kamu dalam hal ini yang punya alih hibroh ya, ataupun orang yang pernah mengalaminya, wah jangan sampai kena air luka ini, nanti tambah parah. Nah, maka dalam saat itu kita diperkenankan untuk bertayamum. Nah, inilah beberapa perihal mengenai contoh atau orang marot yang dia itu diperkenankan untuk bertayamum ketika hendak sholat ataupun ibadah lain. Baik, tafadhol kalau ada pertanyaan. Setelah ini sebenarnya nanti akan ada pertanyaan atau akan ada pembahasan mengenai sohibul jabiroh atau orang yang kena perban. Nah, tapi agak panjang. Insya Allah kita akan pembahasannya kita lanjutkan besok saja ya. Karena agak panjang nih sohibul jabiroh ini. Karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kedua, nanti kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya bisa untuk wudhu, maka dia harus wudhu, dan sebagian yang lain dia harus harus ditayamumkan ila akhirih. Itu agak panjang. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Baik, sampai di sini tafadhol kalau ada pertanyaan. Ya, ingat ya, untuk sohibul jabiro atau luka perban, luka yang diperban, itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah taala. Oke, silahkan. Ustadz, kalau Hmm. yang sakitnya itu tidak memungkinkan untuk ke kamar mandi, apakah bisa gitu dibawakan air gitu, Ustadz? Tapi kan kalau dibawakan air ke kasurnya itu kan lumayan basah gitu, Ustadz. Atau gimana, Ustadz? Kayak semisal orang ini ya koma, cuman hanya bisa kedua matanya saja gitu ya Mbak ya. Atau Iya, eh, eh, hmm, atau yang tidak bisa bergerak sama sekali tangannya, kakinya gitu, Ustadz. Karena waktu itu teman saya malah di apa namanya dibantu oleh orang tuanya bertayamum gitu. Tapi dibantu tayamumnya. Itu gimana, Ustaz? Sejauh yang saya tahu itu di sini pembahasannya itu memang apa ya?
orang tersebut itu nggak bisa apa ini apa gini. Pembahasan tayamum ini adalah pembahasan ketika orang tersebut itu punya bahaya ketika kena air. Nah, hanya sampai di situ. Ya. Tapi Mm. kalau untuk dia itu apa namanya nggak bisa karena nggak bisa gerak atau karena kita harus mendatangkan air ila akhirih, kita mungkin harus merujuk lagi deh. Nanti coba saya apa namanya saya rujuk lagi. Mohon maaf sekali ini Iya, saya soalnya beberapa kalau namanya nih. digerakkan Ustaz, Mhm. oh ya kan Ustaz dipotong. Soalnya kalau digerakkan badannya itu kan Heeh, sudah kaku ya Ustaz. heeh, Jadi kan mohon maaf, jadi belakang punggungnya gitu ya. Itu tuh udah lecet-lecet gitu ketika memang kena air, maka dia akan perih heeh. sekali gitu Mhm. Ustaz. Seperti itu. Mhm. Iya, iya, iya. Coba nanti saya catat dulu pertanyaan ketiga. Mhm. Ini mohon maaf sekali saya apa namanya eh, muhadharah hari ini tuh persiapannya belum banyak banget ini untuk nyiapinnya. Jadi baru sebagian saja. Insya Allah nanti coba dicari tahu. Apa namanya orang sakit ya? Orang sakit Iya, yang tidak bisa bergerak. Hmm. Atau ada contoh yang apa namanya ada kasus lain lagi? Tafadol. Infus misalnya juga gitu ya. iya, di infus Infus. juga itu kan lumayan ya. Tertutupi sama bukan perban apa sih namanya sebutnya? Selang itu ya, selang atau dan jarumnya itu juga ya, Selang. Iya, sama jarum. itu juga. Heeh, heeh. Infus juga ya. Baik, nanti coba saya rujuk lagi permasalahan-permasalahan ini, ya, permasalahan-permasalahan yang mirip serupa dengan Sohibul Jabiroh. Mungkin akan saya jawab di pertemuan berikutnya karena mirip-mirip nih dengan Sohibul Jabiroh ini. Sama Mirip-mirip. kateter Ustaz itu gimana Ustaz? Ah Sama iya juga kateter juga. sama betul. Kateter juga. Betul betul sama. Kateter yang untuk ini kan ya untuk buang air kecil ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Hmm. Karena ada juga yang tidak dicopot gitu ketika sholat gitu Ustaz. Karena memang menyakitkan bagi yang sakit gitu. Mm-mm. Tapi jatuhnya itu kan ini, Mbak, bukan daerah anggota wudhu, bukan? Oh, nggak apa-apa berarti dalam keadaan dia sholat sedang membawa Nah, najis gitu itu Ustaz ya. berarti kan dia nanti jatuhnya di apakah sah sholat membawa Oh, kateter, jadi ke bahasanya sholatnya ya. gitu, ke sholatnya. Kirain ke wudunya juga Ustaz. Ke wudhunya Kan enggak tidak sih. terasa itu Iya, Ustaz enggak. sebenarnya. Ah, kalau oke, pertanyaannya berarti kateter ketika berada dalam wudhu gitu ya? Iya, Baik, 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 baik. Insya Allah, coba ntar kita cari tahu. Dan saya harapan juga teman-teman juga nanti kita punya diskusi gitu ya. Jadi saya saling memberikan faedah atau pernah dapat faedah-faedah yang lain dari guru-guru yang lain. Tafadhol nanti kita diskusikan di sini. Nah, Taib, Barakallahu fiik. Oke, ada 5 pertanyaan kita. Nah, tafadhol kalau ada lagi. Kateter infus. Memang salah satu apa tantangan apa namanya mengajarkan fikih juga kita harus on dalam permasalahan yang baru gitu ya. Dan harus juga selalu update dalam permasalahan fikihnya juga serta diskusi-diskusi yang berlangsung di kalangan para ulama berkaitan dengan masalah-masalah yang baru ini. Nah, jadi mungkin ini apa ya alpanya saya mengikuti beberapa permasalahan masail fikhiyah yang baru sehingga saya belum bisa menjawab dengan pasti permasalahan-permasalahan teman-teman. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah saya dapat faedah dan juga nanti mungkin juga saya akan cari tahu insya Allah. Oke. Tafadhal kalau ada lagi pertanyaan dari Pak Boni mungkin ada? Ya, izin tak? Hmm. Intinya sih nanyanya begini, lebih utama kita tayamum atau berwudu dengan air sedikit? Hmm. Kejadian kita Hmm. saat Hmm. itu di musim kemarau, Hmm. kita ada sebuah musola gitu ya, dengan Hmm. beberapa kawan. Bagi kita masuk musola itu
air itu hanya seember, mungkin seember itu ada sekitar setengah meter tingginya ember itu. Mm-mm. Nah, di musola itu nggak ada air. Nah, Taib. itu yang ditanyakan lebih utama mana? Kita bertayamum atau menggunakan air sedikit itu? Jawabannya adalah kita menggunakan air. Dengan jumlah jamaah sekitar 7 orang. Ya, karena ini adalah posisi ketika nggak punya air. Berarti kalau ada air, malah bahkan ada satu kasus nanti ketika kita lagi sholat, ya, kita lagi sholat, tuh, sholat dengan dalam keadaan tayamum dan kita mendapati air gitu. Iya. Nah, itu kita wajib untuk meninggalkan sholat kita dan kita bertayamum dengan itu. Dan kita berwudu dengan itu, gitu loh. Kita batalkan sholat kita berwudu dan kita lanjut kita ulangi lagi sholat kita tadi. Jadi lebih utama mana? Lebih utama pakai air. Jadi dengan kapasitas air tadi kita nggak mengacu ke istilahnya batas, kalau kalau dulu kan dapatnya berapa kulah itu Oh, minimal itu. kalau itu kan jatuhnya ke arah air itu apakah suci atau tidak. Oh gitu. Itu pembahasan Masuk. airnya suci Satu. atau tidak gitu. Tapi yang Oh, iya. kita hukumi berarti oke, airnya suci. Maka tadi Ah, ah. mafhum saya atau yang saya dapetin berarti airnya sudah dipastikan sucinya. Maka Iya, iya. yang mana nih? Gitu. Yang pasti tayamum atau air. Jawabannya air. Dengan Sebenarnya. dengan mafhum bahwasanya air tadi itu udah suci. Nah, gitu. Itu, Pak. Oke, gimana, Pak? Oke. Ah, Ya, Tat. Syukron, Tat. Ya. Taib. Ya, jadi kalau misalkan nanti apakah nanti dia harus suci atau enggak? Nah, itu pembahasan air nanti. Di pembahasan Ya. air. Di pembahasan Oke. air. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan itu. Berarti kalau misalkan kan air kan kemarin kita bilang 180, kok 180 sih? Itu kan ya? 180 kurang lebih 180 Kalau pernah dapat 200, Tat. 200 200 200. liter ya, Ya. 200 atau 230 liter. Nah, seperti itu. Itu kalau Ya, Tat. misalkan dan air tersebut sudah dipakai untuk suci. Dan kalau kurang dari itu, maka kita lihat apakah air tersebut kena najis atau tidak. Kalau misalkan air tersebut memang memang tidak kena najis, maka bisa kita pakai air yang sedikit itu untuk bersuci. Tapi kalau misalkan dia kena najis, maka air yang sedikit itu disebut sebagai namanya air sedikit dan dia tidak mencapai 2 kula, maka tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Oke, iya. Ya, Tat. Gitu. Syukron, Tat. Baik. Afwan. Ya, silakan yang lain. Tafadhol. Ustadz Afwan, Hmm. saya kemarin ingat di ngaji Umdatul Ahkam gitu Hmm. mengenai tentang tepat waktu sholat ya, tentang Tepat. bab waktu. Oke. Iya, Hmm. itu kan Ustadz pernah bilang di kajian puasa ya, salah ya. Hmm. Itu kan mengenai tentang astronom itu apa Ustadz? Apa, Pak? Ahli apa? Ahli apa astronom Falak, itu falak, Ustadz? falak. Nah, ahli falak kan Ustadz menyebutkan 5 menit ya. Setelahnya baru 5 menit kan Ustadz, setelahnya baru Ah, melakukan. ini Iya. terkait dengan ini apa puasa atau gimana? Tentang masalah Oh itu jadwal mah imsakiyah bukan? itu mah imsak ya. Imsak ya Iya. Ustadz ya. Imsak. Soalnya kalau sholat Heeh. itu dia derajatnya itu Heeh. menurut yang tadi itu 16 menit gitu Ustadz. 16 menit. Oke, toyib. 16 menit. Iya Berarti gitu maksudnya. Mm-mm. 16 menit itu dihitung dari awalnya atau apanya tuh? Yang ditentukan kan Misal, seperti misal. halnya kemarin Ustadz itu kan kemarin juga Ustadz misalnya sampaikan azan ya. Nah Heeh. saat azan itu bukan azan. Pokoknya waktu waktu yang sudah sering ada di jadwal waktu itu kan Oke. suka ada tuh. Nah Misalnya itu 05.00. misalkan, maka Heeh. itu harus menunda, bukan menunda ya. Apa ya Ustadz bahasannya ya? Tangguhkan, tangguhkan. Iya gitu, selama 16 menit. Nah berarti kan kalau subuh terlalu lama untuk ini ya Ustadz ya. Tadi. Untuk imsak gitu. Iya, kan kemarin Ustadz yang 5 menit itu apa Ustadz? Gini, Imsak kalau ya? kalau yang 5 menit itu gini kemarin. Misalnya adalah kita azan pukul 5 Mm-mm. subuh. Maka Mm-mm. kita harus punya pedal hati-hati di
4.55 atau 4.50. Kenapa? Karena orang-orang yang meletakkan jadwal sholat itu biasa melebihkan 10 menit dari waktu yang seharusnya. Jadi seharusnya itu adalah 4.50, tapi tertulis di jadwal imsakiyah itu adalah 5.00 gitu. Nah, Hmm. maka dalam rangka kita untuk menjaga tadi itu berarti di posisi 04.50 ini kita sudah berhenti untuk makan. Hmm. Gitu. Berarti di 10 menit ya kalau Ustadz ya pendapatnya ya Mm. di derajatnya. Iya, iya. Kalau yang di situ 16 gitu. Iya, 16 menit. Oke, taib, Coba taib, nanti taib. saya dengerin lagi Ustadz. Coba nanti saling siapa tahu Khawatir ntar ini. ini salah. Iya. Oke, taib, taib. Soalnya Takutnya. kan tadi misal kayak haddul bu'di itu kan Ustadz bilang dari 900 kan. Pasta maksudnya di atas dari haddul kurbi kan. Itu kan tak terhingga. Gak mungkin tak terhingga ya Ustadz. Berarti dia sampai batas waktu sholat ya. Iya, betul, sampai keluarnya waktu sholat. Karena kalau udah keluar waktu Sampai sholat keluar. ya udah apa namanya ya mungkin udah nggak bisa dicari lagi bahkan kan. Berarti jatuhnya kodo ya. Jatuhnya harus langsung tayamum. Oh tetap Kan tayamum dan sholat iya, dan kan niat ada gitu. ah, ah. Kan ini kan Hmm. hanya sebatas opsional, Mbak. Ini hadul ini Hmm. opsional. Opsional Iya. ketika memang masih memungkinkan untuk masih masuk waktu sholat. Tapi kalau sudah sedikit waktu sholatnya, kan berarti kan udah nggak aman tuh waktu sholat. Maka dia tidak wajib untuk mencari air dan langsung sholat. Karena Nah, menjaga waktu sholat itu lebih afdol daripada ketayamum. Gimana? nah, di waktu yang tidak aman itu tadi Hmm? berapa? 10 menit. Sa- eh, Yang oh, tidak aman Ustaz. Iya, yang eh, sampai wak- tidak aman kayaknya hmm, harus hmm. tayamum deh segera gitu. Misal tuh kalau masa kita pakai hitungan kita kemarin kayak Hmm, di puasa, berarti 10 menit iya, sebelum kita itu azan berikutnya, maka kita ya iya. sudah harus langsung selesaikan sholat terus kita tersebut gitu. Hmm, Harus selesaikan waktu tersebut. ya, Ustadz ini kan secara syar'an ya. Mm-mm. Nah, kalau secara panca inderanya, contoh misalkan kita itu sangat-sangat sibuk, Baik. eh, kan saya kan misalkan enggak saya deh, misalkan yang lain lah. Contoh Mm-mm. misalkan dia itu lagi bawa tamu gitu, Ustadz. Baik. Misalkan kemana gitu kan. Nah itu tuh untuk check in ya, untuk boarding passnya itu kan lama sekali ya Ustadz, karena Mm-mm. banyak orang. Nah itu ketika itu tuh sangat-sangat tidak memungkinkan untuk ke musola di bandara gitu, sangat jauh gitu Baik. Ustadz dari Baik. terminal itu. Nah itu gimana gitu Ustadz? Apa langsung sholat di situ juga gitu? Atau gimana gitu? Oke, baik. Ini berarti kan masalah menyegerakan waktu sholat ya. Oke. Karena waktunya udah mau habis gitu Ustadz. Ya, oke, baik. Jawabannya gini ya. Jadi saya pernah juga bertanya sama guru waktu itu nanti ada di masalah yang namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ada di bab sholat. Judulnya adalah A'dzarus sholat. Ada di bab namanya Kitabus Sholah, judulnya A'dzarus sholat. Jadi gini. Jadi dimaafkannya orang itu nggak sholat dalam dua keadaan. Pertama karena tidur, kedua karena lupa. Lupa ini adalah lupa yang dia itu disebabkan oleh sesuatu yang syara memperkenankannya. Contoh misalnya orang lagi mutolaah kitab, baca kitab misalnya, sampai lupa dia. Nah, lupa dan akhirnya ya nggak melakukan sholat adaan, tapi kodoan. Maka dalam hal ini dia dimaafkan dan dia harus mengganti sholatnya. Oke, baik. Dalam keadaan tadi bekerja tadi itu, kita harus juga apa ya memastikan dulu gitu loh. Apakah dia termasuk sesuatu yang nisyan juga atau tidak? Karena saya pun juga masih belum bisa memberanikan diri untuk menghukumi bahwasanya kerja itu merupakan sama seperti nisyan, seperti orang yang lupa mutolaah. Tapi kalau boleh
apa namanya, sependek yang saya tahu ya, meskipun ini masih ragu-ragu saya untuk menyatakannya, itu dia termasuk yang sesuatu yang syar'an gitu. Karena kan dia kan sibuk dengan apa namanya, sonaah, dengan pekerjaan dia gitu ya, dengan pekerjaan dia, dan itu adalah pekerjaan yang memang syarak menyuruhnya untuk bekerja. Berarti kan ini masuk ke dalam a'dzarus sholat. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka yang pernah saya dapatkan ketika dia itu masuk hampir waktu yang masih memungkinkan dia itu untuk wudhu dan untuk melaksanakan sholat secara sempurna, maka dia hitungnya adalah adaan. Artinya, ketika jam 16.00 merupakan waktu asar, sementara dia sibuk ngurusin pekerjaannya, sampailah kepada titik 15.45, itu dan di 15.45 itu dia masih memungkinkan untuk masih melakukan wudhu dan sholat secara sempurna, maka dia terhitungnya adalah adaan. Tetapi ketika dia itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat secara sempurna, apalah lagi tidak memungkinkan untuk melaksanakan wudhu bersuci secara sempurna, apalah lagi sholat sempurna, maka nanti dia termasuk orang yang jatuhnya adalah mengulang sholat atau qadha sholat. Artinya dia sholat dalam keadaan misalnya jam 16, jam 15.55 atau 15.57. Itu kan pas di jam 16.00-nya udah pasti masuk waktu asar. Maka dalam hal ini dia hitungnya adalah qadhaan, bukan adaan. Nah, berarti kalau dalam posisi mencari air gitu ya, dalam posisi tadi seperti Mbak Ulan yang ceritakan tadi, maka Mbak Ulan harus memprediksi dulu. Kira-kira ini apa namanya? Apa jam berapa waktu azan itu akan tiba? Dan Mbak Ulan memprediksi antara jarak Mbak Ulan itu untuk berwudu dan untuk sholat itu masih mencukupi di waktu tersebut. Nah, itu permasalahan kita. Yang kedua, apakah boleh Ustadz langsung sholat di situ? Jawabannya ya ketika kita sudah memastikan secara zohir tempat tersebut itu suci dan bersih, maka boleh kita menggunakan tempat tersebut untuk sholat. Dan juga jangan catatan, kita juga tahu di mana arah kiblat. Nah, itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Berarti Ustadz sholat yang sempurna itu sampai salam ya? Sampai salam. Soalnya kan kalau di bab haid ya, ketika sudah selesai itu dia memungkinkan untuk mandi, untuk wudhu, ataupun tidak wudhu juga nggak apa-apa kan? Langsung sholatnya itu ketika sudah takbiratul ihram gitu. Oh, Sudah dihitung gitu. sholatnya ketika sudah takbiratul ihram. Oke, baik. Iya. Baik. Apakah sama gitu Ustaz? Atau beda? Atau gimana? Yang saya pernah tanyakan ke guru itu adalah ketika memang dia sudah sempurna, jadi sempurnanya sholat gitu. Dan saya belum tahu tentang masalah haid ini. Apakah dihitung sholatnya itu ketika takbiratul ihram? Karena kan sholat secara definisi syara itu kan muhtatamun bisalam gitu loh. Berarti kan kalau dia nggak ikhtitam bisalam berarti nggak sholat disebutnya. Nah, itu kan berarti kan ada hal yang kurang dari sholat tersebut, maka nggak bisa dihitung sholat. Karena sejauh yang saya tahu, yang disebut sholat itu ketika memang sudah selesai salam. Tapi karena yang berangkat dari istilah ya Ustaz? Istilah syar'an. Gitu. Muftatahun bitakbir, muhtatamun bisalam. Af'alun wa aqwalun makhsusoh. Ya, definisi sholat adalah af'alun wa aqwalun makhsusotun, perkataan dan perbuatan yang khusus, muftatahun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, wa muhtatamun bisalam, dan diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat secara syar'. Nah, jadi tadilah jawaban untuk kasus yang disampaikan sama Mbak Wulan tadi. Kurang lebih begitu. Ya, lagi-lagi hati-hati. Jadi inilah pentingnya kita tahu waktu sholat dan punya jam. Jadi memprediksi kira-kira berapa menit kita itu wudhu dan berapa menit kita itu sholat. Paling menurut tajribah saya, menurut pengalaman saya, wudhu paling cepat
Ya, wudhu paling cepat itu 5 menit lah. Kita sudah sempurna. Tuh. Dan sholat paling cepat itu tajribah saya, sholat asar bahkan ya, mungkin ya 5 menit juga. Dengan durasi kita baca Al-Fatihah dengan diwasol semuanya. Gitu. Itu durasinya 5 menit lah, kurang lebih. Berarti kan 10 menit sampai 15 menit itu adalah durasi kita untuk sholat dan bersuci. Maka usahakan jangan sampai kita sholat di menit ke-15 itu tadi. Yang tidak memungkinkan kita untuk wudhu dan sholat secara sempurna. Nah ini mungkin akan terjadi ketika di sholat subuh mungkin. Ketika kesiangan gitu ya, subuh, terus akhirnya tertidur, dan sampai waktu syuruk tiba, terus kita tengok, waktu syuruk tinggal 10 menit lagi. Nah, berarti dalam hal ini kita harus mempercepat langkah kita untuk wudhu dan mempercepat langkah kita untuk sholat supaya kita masih tetap dihitung sholat dalam waktu yang benar-benar ditentukan oleh syarak. Itulah adalah waktu sholat subuh dan akhir dari waktu sholat subuh. Itu mungkin beberapa penjelasan tambahan dari saya. Tafadhol kalau ada lagi diskusi, ada pertanyaan. Cukup lah ya. Insya Allah besok lagi kita akan bahas lagi. Mungkin akan agak banyak lagi ini diskusi dan pembahasan kita. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan surat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.